seorang yang dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka orang itu dalam hukum Islam dirajam ya, sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-14 ya. Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah, rawahul Bukhari wa Muslim. Itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari 3 alasan, yaitu athayyibu zani, yaitu seorang yang dia sudah menikah kemudian dia berzina, kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang muslim dengan sengaja, kemudian at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya hadis yang ke-14 ini sudah pernah kita bahas, yaitu ketika pembahasan hadis yang ke-8. Yaitu hadis yang ke-8, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abdullah bin Umar, itu Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Yaitu kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu semua, maka terpeliharalah darah dan harta mereka, kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam. Alasan yang dibenarkan Islam itu adalah hadis yang ke-14 ini, yaitu tidak halal, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, athayyibu zani, itu artinya seorang yang dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka orang itu dalam hukum Islam dirajam ya, sampai mati. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Pembunuh ya harus dibunuh dalam Islam. Itu Allah katakan, kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya wahai orang beriman, diwajibkan bagi kalian qisas dalam pembunuhan.
Kemudian yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariq lil jamaah, itu orang yang murtad keluar dari Islam, maka boleh ditumpahkan darahnya. Ini tentunya di antara alasan bolehnya darah seorang untuk ditumpahkan, darah seorang muslim. Di mana darah seorang muslim itu tentunya terjaga, terpelihara. Tapi kalau dia melakukan salah satu dari tiga hal ini, maka boleh darahnya ditumpahkan. Orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia dalam hukum Islam dirajam sampai mati. Tujuannya apa? Agar jera, agar orang yang mengetahui, orang yang melihat hukuman itu, dia tidak mau melakukan perbuatan dosa ini. Orang yang membunuh, maka diwajibkan bagi dia qisas. Pembunuh tersebut harus dibunuh dalam Islam. Tujuannya apa? Agar orang jera untuk membunuh. Dia tidak akan berani untuk membunuh orang lain, karena kalau dia membunuh, dia akan dibunuh juga. Itu hukumannya. Kemudian orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam, maka ini adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada kecuali untuk menegakkan keadilan. Kalau seandainya tidak ditegakkan hukum ini, tidak akan ada keadilan. Maka keadilan itu mutlak dengan menerapkan syariat ini. Itulah keadilan yang sebenarnya. Karena Allah SWT yang ngatur kita, Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu bagaimana hukum yang adil. Maka ini hukum syariat Islam yang mesti ditegakkan supaya tercipta keadilan. Dan tidak ada sebenarnya di dalamnya suatu hal yang, misalnya sebagian orang mengatakan bahwasanya Islam itu agama yang sangat sadis. Justru dengan ditegakkannya syariat Islam ini, dengan diterapkannya hukum, maka seperti tadi kita sebutkan, orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh misalnya. Hari ini misalnya, kenapa orang berani membunuh? Karena hukumannya sangat ringan. Setelah itu dibayar juga, selesai. Masuk penjara, bayar, selesai. Tidak akan ada jera. Maka pembunuhan terjadi setiap hari. Perzinaan terjadi setiap hari. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang membuat pelakunya membuat jera. Coba kalau seandainya pembunuh dibunuh juga, siapa yang berani membunuh? Tidak akan berani. Kalau ada orang yang sudah menikah kemudian dia dirajam sampai mati, semua orang melihat, tidak akan berani orang melakukan. Orang yang keluar dari Islam dibunuh dia, maka tidak akan berani orang yang murtad. Maka ini semua keadilan yang sudah ditetapkan ya dalam Islam. Maka hal ini perlu kita ketahui sebagai seorang muslim, bahwasanya inilah hukum Allah SWT, dan Allah tidak mensyariatkan suatu tetapi pasti di dalamnya ada kebaikan. Adapun orang-orang yang dia mengatakan Islam itu agama yang sadis dan sebagainya, karena dia tidak mengetahui hikmahnya. Hikmah dibalik qisas misalnya. Allah katakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yaitu di dalam qisas itu ada kehidupan, kata Allah. Qisas itu pembunuh dibunuh, kata Allah, di dalam qisas itu ada kehidupan. Kenapa ada kehidupan? Karena satu orang yang diqisas, 1.000.000 orang yang melihatnya akan berpikir untuk membunuh yang lain. Melihat hukuman itu diterapkan. Makanya Allah katakan walakum fil qisasi hayah. Di dalam qisas itu ada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang aman, nyaman di bumi ini, di dunia ini, dengan menerapkan syariat Islam. Maka ini kita sebagai seorang muslim harus belajar syariat, kemudian meyakini bahwasanya inilah syariat yang benar. Inilah hukum yang benar. Dan tidak terpengaruh dengan
hukum-hukum barat ataupun orang-orang yang mereka memang terpengaruh atau dicuci otaknya dengan orang-orang barat sana, yang mengatakan hukum Islam itu hukum yang sadis dan sebagainya. Lalu mereka bikin hukum-hukum menurut selera mereka, menurut otak mereka sendiri. Yang mana manusia ketika menetapkan hukum tentunya subjektif. Tidak ada keadilan dalam hukum manusia. Keadilan hanya ada di hukum Allah SWT. Ini suatu hal yang perlu, ini prinsip dalam beragama yang perlu dipegang. Yang hari ini banyak orang yang nggak mengetahui. Dia mengaku Muslim tapi dia anti hukum Islam. Jadi Anda Muslim, iya. Jadi Islam gimana? Ya sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Tapi kalau masalah hukum, berkiblat ke barat sana, karena mereka lebih maju. Menurut mereka. Padahal Islam ini sudah diturunkan oleh Allah SWT hukum yang jika diterapkan akan lahir keadilan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, sebagian kaum muslimin merasa dia canggung untuk menerapkan syariat Islam. Dan ini propaganda orang-orang kafir, orang-orang musyrik, musuh-musuh Islam yang mengatakan orang-orang yang menerapkan hukum Islam adalah orang-orang fundamentalis, teroris, macam-macam zaman sekarang labelnya. Padahal dia ingin menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu tidak teroris. Justru Islam itu yang mengajarkan kedamaian. Namanya Al-Islam. Al-Islam artinya selamat dan menyelamatkan. Kalau diterapkan syariat Islam maka aman dunia ini. Dan itu sudah dilihat dalam sejarah. Bisa dilihat sejarah bagaimana ketika Islam memimpin di zaman Rasulullah SAW. Yahudi hidup tenang di Madinah. Orang Yahudi hidup tenang di Madinah, nggak ada yang terusik sedikit pun. Di zaman Khalifah yang 4, di mana kekuasaan Islam meluas, tidak hanya meliputi Jazirah Arab, bahkan di luar Jazirah Arab. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga bisa hidup dengan tenang. Di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang panjang ratusan tahun, Islam menunjukkan perdamaian. Justru yang teroris itu mereka, orang-orang kafir. Siapa yang menghancurkan daulah Bani Abbasiyah? Hulagu Khan, orang-orang Mongol sana yang kafir, yang menghancurkan Bani Abbasiyah. Kita harus tahu itu Muslim, sejarah. Harus tahu sejarah kita. Sejarah bagaimana orang tua kita, orang-orang Islam terdahulu. Islam di Andalus atau Spanyol itu mempunyai mencapai zaman keemasannya. Yang mana ketika itu disebutkan Eropa dalam kegelapan, nggak tahu apa-apa. Mereka belajar kemajuan dari Islam ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika perang salib, seluruh orang Islam yang ada di Spanyol dihabisi. Pilihan cuma 2. Murtad atau disembelih. Siapa yang teroris? Kita atau mereka? Makanya ini harus tahu. Hari ini ada pula orang Islam dia mengatakan orang Islam teroris. Enggak ada orang Islam teroris. Mungkin ada person yang terpengaruh dengan pemikiran ataupun hal-hal yang tidak paham. Tapi ajaran Islam tidak mengajarkan terorisme. Ajaran Islam itu mengajarkan kedamaian. Itu yang diajarkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana Islam masuk ke seluruh benua, termasuk Spanyol, dengan tenang, membawa ketenangan. Maka ini suatu hal yang perlu kita ketahui. Kita harus membuka sejarah sehingga kita tidak tertipu. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang memutar balikan fakta.
sejarah dimanipulasi. Kalau kita tidak belajar, tidak cerdas, kita akan ikut propaganda mereka, termakan dengan isu-isu ataupun hal yang mereka ajarkan. Yang itu semua adalah tujuannya untuk menghantam Islam. Satu hal yang perlu kita ingat, tidak mungkin orang-orang kafir, musyrik itu senang dengan Islam. Allah SWT katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai kalian mengikut mereka. Jadi nggak ada ceritanya, nggak ada kamusnya dalam dunia Islam orang Yahudi Nasrani itu senang sama kita, nggak mungkin. Mungkin hanya di depan saja. Di belakang mereka pasti ingin menghantam kita, menghancurkan Islam. Jelas itu. Allah yang bilang. Ini permusuhan abadi. Sejak dunia ini ada sampai hari kiamat. Lalu kalau ada orang di zaman sekarang yang berusaha untuk takrib, kata dia, mengeratkan, mendekatkan antara Islam, Kristen, Yahudi dan sebagainya dengan dalih toleransi. Toleransi mana? Boleh toleransi dalam hal dunia, tapi dalam masalah agama, dalam masalah akidah nggak boleh. Ini yang perlu dipahami. Rasulullah SAW orang yang paling toleran. Manusia paling bertakwa, paling toleran Rasul. Tapi bagaimana beliau dalam bersikap? Kalau dalam masalah agama tegas, jelas. Makanya Allah SWT mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang bersamanya para sahabat, bagaimana sifat mereka? Asyiddau 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Tegas maksudnya apa? Jelas. Dalam perkara agama, dalam perkara akidah enggak ada toleransi. Enggak mungkin kita hari ini Jumat ke masjid, besok ke gereja, enggak mungkin. Itu toleransi yang kebablasan. Tidak diajarkan oleh Nabi itu. Siapa yang mengajarkan itu? Ruhama'u bainahum, tapi sesama muslim saling menyayangi. Itu muslim. Sesama muslim menyayangi. Saudara sesama muslim. Ada sebagian orang justru dia kalau sama muslim dia tidak toleransi. Sama orang kafir dia toleransi. Ini salah kaprah namanya. Tidak mengerti agama yang benar berarti. Ajaran siapa yang diikuti? Makanya ini harus dipahami. Kita sebagai seorang muslim harus tahu. Ini masalah akidah namanya. Masalah prinsip dalam beragama. Yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak boleh ya, mudah tertipu ya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam media dan sebagainya. Terutama hari ini kita bisa mengatakan apa? Hari ini yang kalau kita tidak belajar, tidak membaca, tidak menggali, kita akan mudah tertipu di zaman sekarang kita ini. Banyak kebenaran yang dilabeli dengan kesesatan. Sebaliknya kesesatan dilabeli dengan kebenaran. Yang kita harus apa? Belajar. Harus menggali. Kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu hidup memegang prinsip. Tidak hanya mengikuti arus. Tapi apa? Prinsip agama itu dijalankan. Begitu seorang muslim. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para khalifah, para ulama terdahulu, bagaimana mereka memegang agama ini dengan benar. Maka ini syariat Islam, di antara syariat Islam ya. Hukum yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ya, darah seorang muslim itu haram untuk kita tumpahkan, tidak boleh kita tumpahkan kecuali ada alasannya. Jadi di antara alasannya adalah ini. Dan ini sekali lagi adalah hukum Islam. Ini yang perlu ya kita tekankan mungkin adalah ini adalah hukum Islam. Hukum yang benar, hukum yang kalau kita terapkan lahirlah keadilan yang sebenarnya. Ini kalau kita mau keadilan yang sebenarnya, terapkan hukum Islam. Selama hukum Islam tidak diterapkan, tidak akan ada keadilan. Dijamin. Kalau tidak diterapkan hukum Islam, tidak akan ada keadilan. Walaupun banyak pengadilan, tapi keadilan tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada hukum Islam tidak diterapkan.
Maka keadilan itu Allah yang mengatur. Dengan kita mengikuti syariatnya, agamanya, dengan itu kita bisa mendapatkan keadilan dalam segala hal, baik dalam keadilan dalam kita berkeluarga, bermasyarakat, semuanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ini ya pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan tentang bagaimana kata Nabi SAW, ya, tidak boleh kita menumpahkan ya darah sesama muslim. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Sungguh kata Nabi SAW, hancurnya dunia ini lebih baik daripada terbunuhnya seorang muslim. Hancur dunia ini kata Nabi, coba kita perhatikan hadis ini, renungkan. Hancur dunia ini semua lebih baik daripada terbunuh seorang muslim, seorang. Menunjukkan darah muslim itu sangat berharga. Maka tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Di hari ini kita bisa lihat, ya, mudah sekali darah itu ditumpahkan. Mungkin cekcok sedikit, langsung bunuh dan sebagainya. Ini kenapa bisa seperti itu? Kenapa berani seperti itu? Cekcok sedikit, karena singgung sedikit, langsung main tujah. Kenapa? Karena nggak ada hukum. Hukum Islam nggak diterapkan, nggak mungkin. Kalau diterapkan, nggak mungkin orang berani main tujah-tujah. Akan berani orang bunuh itu. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kewajiban kita sebagai seorang muslim mempelajari hukum Islam. Kemudian kita meyakini, minimal kita meyakini bahwa inilah hukum yang benar, hukum yang adil. Tentunya penerapannya siapa? Yang berkuasa. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kamu terapkan enggak? Itu tanggung jawab mereka. Para penguasa mereka bertanggung jawab. Kalau mereka tidak menerapkan syariat Islam, mereka akan ditanya sama Allah, bukan kita. Tapi kita sebagai seorang muslim, anggota masyarakat, gimana? Kita wajib belajar. Ini hukum Islam, kita bangga dengan hukum Islam kita. Kita yakin bahwasanya ini agama yang benar, ini hukum yang benar yang akan melahirkan keadilan. Itu yang harus selalu dipupuk, harus terus dipelajari, ditanamkan dalam pemikiran kita, anak-anak generasi kita. Sehingga orang muslim itu dia merasa bangga dengan Islamnya. Karena pada hari ini kadang ada sebagian orang muslim yang dia tidak bangga dengan Islamnya. Malu memperlihatkan identitas sebagai seorang muslim. Berarti dia sudah kehilangan jati diri. Kita muslim mestinya bangga, saya muslim. Justru ada sebagian orang yang dia tidak mau memperlihatkan identitas sebagai seorang muslim. Malu atau bahkan dia menghinakan diri di depan orang kafir. Orang kafir enggak ada harganya di sisi Allah SWT. Siapa yang berharga di sisi Allah? Orang yang beriman kepada Allah SWT, orang yang taat kepadanya. Kemudian kita malah menghinakan diri di hadapan orang kafir. Maka ini ya, perlu kita pahami, ini adalah hal yang berkaitan dengan akidah, prinsip ya, dalam hidup sebagai seorang muslim yang mestinya itu selalu ada dalam diri kita. Dan ini biasanya diwasiatkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, bagaimana kita memegang Islam yang benar, bagaimana kita bangga dengan Islam kita. Ini mesti ya kita sampaikan ya. Terutama di zaman kita sekarang yang kita sebutkan tadi, banyak orang muslim yang dia merasa sudah tidak pede, bahasa sekarang. Sudah kehilangan jati diri. Kita mengekor dengan orang-orang kafir. Ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kekeliruan. Mestinya kita sebagai seorang muslim jadi pemimpin yang diikuti. Malah orang muslim mengikuti. Mencontoh meniru-niru gaya orang kafir lagi. Mestinya kita yang ditiru. Ngapain niru gaya orang kafir? Orang kafir itu orang yang dilaknat sama Allah. Orang yang rendah di sisi Allah, enggak ada harganya mereka. Kok kita orang muslim meniru gaya hidup mereka? Cara berpakaian misalnya, gaya hidup, cara beragama dan sebagainya. Dan itu salah. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan suatu perkataan yang mesti kita ingat. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam.
Faman ibtagha al-izzata bighairil Islam adzallahu Allah. Kami adalah kaum yang mulia karena Islam. Kita ini mulia karena Islam. Karena keislaman kita, karena keimanan. Bukan karena pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, atau hartanya banyak. Bukan itu. Bukan itu. Kunci kemuliaan bukan itu. Kata Umar, kita ini kaum yang mulia karena Islam. Siapa yang mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka Allah akan menghinakan dia. Mencari kemuliaan dengan jabatan akan kita tinggalkan, pensiun selesai. Harta akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia. Tapi Islam ini akan dibawa sampai kita meninggal. Maka merasa bangga dengan Islam ini adalah suatu hal yang patut kita selalu atau kita update untuk hari ini. Perlu diupdate. Karena sudah mulai luntur rasa seperti itu atau semangat berislam itu sudah mulai luntur. Tidak punya semangat berislam. Ini harus diupdate. Harus semangat dalam berislam. Bagaimana kita mulia dengan Islam, bangga dengan Islam. Dan kita tidak mungkin bisa mulia kecuali dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan karena kecanggihan teknologi apa semua, itu bukan. Orang kafir karena dia tidak memiliki agama. Tapi seorang muslim dia bangganya dengan Islamnya. Karena dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul, itu yang membuat dia menjadi orang yang mulia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini pembahasan kita pada sore hari ini yang sebenarnya kita sebutkan tadi. Hadis ini sudah pernah kita singgung ketika pembahasan tentang hadis yang ke-8 sebelumnya. Itu tentang bagaimana bagaimana Rasul SAW diperintahkan untuk memerangi sampai manusia masuk ke dalam Islam. Nah, mungkin cukup pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita persilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.